Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan umur yang panjang. Masih bisa juga awak jago beliak, yaitu bangun dari tidur awak tandu awak lain masih duit. Karena memang bangun subuh itu adalah tanda kemuliaan. Orang yang bisa bangun subuh kemudian melangkahkan kakinya dan ayunkan tangannya datang ke rumah Allah, mengantarkan posisi awak sebagai manusia yang terbaik. Karena memang pada saat yang sama masih banyak orang yang terlelap nyenyak. Maka di dalam azan salat subuh itu ditambah satu kalimat, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada lalu. Maka orang nilai salat subuh, bangun subuh, nyu menjadi orang yang baik. Di tengah yang lain masih lalu mencingkilua, basalimu taba, ananawa Allah manggari. Itu adalah tanda kemuliaan dan menjadikan awak menjadi manusia yang terbaik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Umat manusia memperingati hari kelahiran beliau sebagai bentuk rasa cinta awak kepada Nabi. Karena kehadiran beliau diutusnya Nabi Muhammad membawa rahmat bagi alam semesta, maka dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, awak harus bergembira. Harus menjadi kewajiban bagi awak untuk bergembira, mensyukuri atas kelahirannya Nabi. Sedangkan Abu Lahab, paman Nabi, ikut bergembira, tersenyum lahirnya Nabi Muhammad, lalu kemudian beliau merdekakan budaknya, maka setiap hari Senin diringankan azab bagi Abu Lahab. Artinya itu. Lalu kemudian di setiap hari Senin Nabi Muhammad puasa. Ketika ditanya, "Ba mongko puasa hari Senin?" Karena hari Senin Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi mongko bersyukur awak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus Allah dan lahir ke permukaan bumi, maka awak pun menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Maka kita banyak membaca salawat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ansu-ansu aja menambah atau mengulang kaji awak baca jo ayat Al-Qur'an. Kini surah An-Nisa ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida.
Sadaqallahul azim. Ayat 131 surah An-Nisa. Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah. Hanya Allah miliknya, pemiliknya, ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan semua yang ada di muka bumi ini. Seringkali awak temukan ayat yang isinya sama seperti ini. Bunyinya sama seperti itu. Iko menegaskan keyakinan awak bahwa segala yang ada di langit, isi-isi yang ada di langit, apapun yang ada di langit, dan semua yang ada di bumi, isi-isinya, penghuninya, semua yang ada di muka bumi, pemiliknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nan punya, Allah yang menciptakan, Allah yang berkuasa atas semuanya. Berarti kalau begitu ternafikanlah bahwa awak kok ndak punya apa-apa. Jangan do sampai mengklaim lo seolah-olah nanado dia awak kini ko awak nan punya. Bukti kalau awak punya sejauh mana penguasaan awak terhadap anak do dia awak. Leko salamu-lamu Ndak. Bahkan kecil awak nan di tangan awak nan di awak bana kadang-kadang bisa beralih, bisa pindah, bisa lenyap, bisa hilang, bisa punah. Berarti kalau begitu harus yakin awak di dalam diri awak. Harus tersadarkan diri awak. Ndak ada awak nan punya do. Awak ko ado nan berpunyo. Awak ko adalah punya Allah. Dan awak di dalam penguasaan diri awak sendiri, ndak lo bisa awak menguasai diri awak sendiri dah. Kalau awak punya bisa lah awak menentukan kasadwan. Tetapi nan punya tu adalah Allah. Maka setiap awak membaca ayat ko, yo harus tertancap di dalam batin awak, di dalam diri awak. Ndak ada nan awak kuasai terhadap diri awak, termasuk jo anan ada di muka bumi ko. Semuanya penguasanya adalah Allah. Yang punya kasadonyo Allah. Ndak ada nan awak nan punya banada. Lalu kemudian awak mencaliak rupa pandang roman dalam keseharian awak. Yo alam takambang jadi guru, iyo terbukti apa yang Allah katakan itu. Kadang-kadang terhadap kesehatan awak, nggak bisa lo berkuasa terhadap kesehatan awak. Bahkan orang ahli kesehatan bana, dokter bana, nggak lo bisa menguasai terhadap kesehatan diri dia. Nyo dokter, bisa ndak nyo sehat dia tadi? Nyo dokter bana, kuliah di fakultas kedokteran, lamu sekolah, itu nanyo pelajari. Ketika nyo sakit sakit je. Ndak bisa lo yang mengendalikan terhadap diri. Oh dia kau dokter kau kok? Bisa satu mau be, nak tu nak bisa awak satu. Jo diri awak sendiri nak bisa awak mengendalikan. Apalagi jo anak awak, apalagi jo istri awak, inyo punya akal lo. Inyo lo punya pandangan sendiri, lo punya pikiran sendiri. Anak-anak awak, kecil awak nak punya. Tapi mereka menentukan dirinya sendiri, langkahnya sendiri, pikirannya sendiri. Apalagi naklah kadang curhatan orang tua, kecil nak punya itu bila ni ketika masih kene, dia punya awak masih bisa dimbimbau dewa, masih bisa dipepalu dewa. Tapi kalau nyola kadang nyola punya kehidupan sendiri, lah punya pikiran sendiri, punya pandangan sendiri. Itu je nak bisa awak menguasai dan mengendalikan. Maka sadar sesadar-sadarnya oleh diri awak ketika awak mengaji, awak baca ayat Quran atau tadanga dewa ayat Quran, maka pada saat itu harus takana dewa taraso di dalam diri awak memang dak ada awak nang punya. Ternafikan kasaduan.
Kau mati awak nam punyo kecil awak kini kau li kasado awak bawa. Aduh, awak punya kacamata lah mati kacamata kau le bawa ya kau. Di tangganya kacamata tu dan. Jangan ke kacamata le baju ancak awak, baju rayo, baju barendo-rendo, baju gagah mahal balik. Tikau mati le bawa je baju tu. Hah? Kaos kaki ni aduh. Gigi palsu je di tanggan. Nah, nak bisa lah do. Awak lah diatur dia orang ni duit je lah. Kalau lah mati awak diatur dia orang ni duit. Antara pangapanganya awak tu dah tentu lah. Lai badayo je lah. Li bisa melawan je lah. Contohnya digusu awak mandi dia orang awak lah mati. Di balik-baliknya sakit dan aja awak. Aduh terasa tegak tu lah. Mangkue ndak berdaya awak dah. Jadi basuh awak kini, basuh kakak ambo, kemudonya menyabui, di kanan lah. Kini ku awak lai semayang di belakang imam je baru. Ia di belakang imam je semayang. Tapi kalau lah di mungku imam awak, tanda awak lah mati. Itu kata beliau. Jadi sepanjang awak masih di belakang imam je semayang baru tu tanda masih duit awak. Tapi kalau lah dimungkui imam lah di sambayang orang awak tu nak dolo le. Nak dolo awak punya awak selama kau nak bisa awak kuasai dole tinggal kata doa. Jadi bahasa kaji nak awak diskusikan kalau nak awak makan menjadi apa? Menjadi kotoran. Menjadi nama tu BAB awak tu. Ana masuk ke dalam parui awak kasa duit, jom makanan awak bali, jom bantu bara pun mahal, dima pun tampe. Kan awak kau kan kama-kama tu tujukan negara pi makanan je. Pi jajalan awak cari tampe makanan lama, tampe makanan anca, tampe makanan viral. Kan kini kan ada selera kan dek viral ni. Kira dah ke rumah awak kau dulu nak viral lo kini orang jauh-jauh awak nak lo mencuba dah. Viral. Viral lah banyak loh. Tu dulu nak dulu tetekah tu dah. Ayo. Viral. Awak penasaran loh awak cari lah. Tetapi sesudah masuk ke dalam parui awak sehingga mana lama tu gati. Nah, ada semua karangkuang awaknya lah sudah masuk dalam parui jadi alai. Menjadi anulai kotoran. Kotoran tu nak lo bisa bertahan lama lo dalam parui awak dah. Kalau nak keluar lo sakit lah awak dia. Bakal keluar lo nak buntuang le. Kau ada lo berkolam yo kolam laut. Kalau indak tu lah masuk ke dalam septic tank. Itu jujur. Jadi nak dulu awak nan memiliki dan menguasai. Kalau awak mati tinggallah kasado. Ndak ada lagi. Menjadi pecakan, menjadi rebutan dan bahkan menyebabkan keributan. Itu. Maka kini dingin Allah Ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit, semuanya itu adalah Allah yang punya. Wa laqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Kata Allah, sungguh telah kami wasiatkan, sungguh telah kami sampaikan, sungguh telah kami ingatkan orang-orang yang sebelum kamu telah diberikan kitab kepada mereka. Dan termasuk juga kami juga mewasiatkan kepadamu. Jadilah disabdakan Allah Ta'ala, kok kaji namu Allah dini, Allah dibacuan. Kok soal kepemilikan penguasaan alam semesta. Apa nanado di langit seisi-isinya. Nanado bumi nan punya tu Allah. Lah disampaikan tu manduduan paham. Manduduan keyakinan awak. Supaya tumbuh adu rasa dewa. Memang dah adu awak nan punya. Itulah kelemahan awak dan ketidakberdayaan awak. Yang maha berkuasa segalanya adalah Allah. Lalu awak mengingat pula. Disampaikan, diwasiatkan, diberitahukan kepada orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya. Jatuh orang Yahudi, orang Nasrani, ada kitab suci yang disampaikan kepada mereka. Dan termasuk juga disampaikan kepada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW atau ahlil Quran.
awak nan umat Islam ko lah disampaikan di dalam Al-Quran. Jadi soal keyakinan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada di dalam kitab Taurat, ada di dalam kitab Injil. Jadilah sabian. Jadi Nasrani, Yahudi dan umat Islam. Kau kan 3 agama juga dan ada kitab sucinya. Mengko sebelumnya kan awak lah mengaji, ba'a mengko awak mengikuti agama yang Hanif tu agama Nabi Ibrahim. Ba'a mengko baca salawat di dalam solat awak tu, kama shalaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Banyak sejarahnya, banyak rujukannya. Termasuk ternyata titik temu antara Nabi Isa, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu bertemu titik muaronya itu adalah di Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad melalui jalur anak Nabi Ibrahim yang bernama Ismail. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa bertemunya adalah pada jalur Nabi Ishak, anak daripada Nabi Ibrahim melalui jalur ibu Siti Sarah. Jadi Nabi Ishak, Nabi Yakub, Yahuda akan sampai turunannya tu sampai kepada Musa, lalu turun-turun sampai kepada Isa. Mereka orang-orang yang sebelumnya telah diberikan kitab lah disampaikan oleh Allah Taala, lah diingatkan oleh Allah Taala. Atu pesan Allah, apa tu? Anittaqullaha, agar kamu untuk tetap bertakwa kepada Allah. Kamu harus takut bahwa Allah akan berikan hukuman bagi orang yang melanggar. Caranya ba'a, kamu harus taat segala perintah Allah. Jadi jauh sebelumnya tu lah diingatkan, lah disampaikan kepada orang Yahudi, lah disampaikan ke orang Nasrani. Artinya adalah mereka yang sebelumnya penerima kitab suci. Mereka punya kitab yang mereka harus pedomani. Isilah ada di situ. Tak masuk pula kepada kita umat Islam yang disampaikan di dalam Al-Quran. Lah ada perintah agar kamu bertakwa, sebenar-benar bertakwa kepada Allah. Karena memang kita harus ingat bahwa kalau seandainya awak melanggar, Allah akan berikan hukuman, Allah akan beri iqab. Lalu bah bentuk bertakwa awak, ya patuh awak. Karajuan segala suruh, tinggalkan segala larangan. Jadi nan saja dulu soal suruh, soal larangan tu lado. Tapi kecenderungan manusia ko membangkang atau melawan. Nani karajuan nani dilarang itu nang karajuan. Nani suruh, itu nani tinggal. Padahal setiap yang Allah suruh, setiap yang Allah perintah, berarti ada kebaikan di dalamnya. Dan bahkan setiap yang Allah larang, di dalam setiap yang Allah larang, berarti ada kemudaratan di dalamnya. Kalau awak menyuruh anak awak, tujuannya awak menyuruh apa? Dekan wado elok sudah. Karajuan lah kau nak. Berarti awak suruh tu ada kebaikan di dalam tanda elok. Jangan di karajuan kau nak, jangan di pabuek kau nak. Mengkau larang ba? Berbahaya di dalam. Ada nak orang tua nak menyuruh nak, bampuk lah nak, cedok tu. Berjudi lah nak, judi jual bampuk semua ya. Mabuk lah nak. Padahal semua yang dilarang itu ada kemudaratan di dalamnya. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa in takfuru, dan jika kamu ingkar, jika kamu kafir terhadap apa nalah diwasiatkan oleh Allah Ta'ala, apa yang Allah perintahkan, berarti kanlah berbunyi mereka. Pertama awak disuruh awak bertakwa kepada Allah. Takui awak akan bahwa ada hukuman nanti, akan ada azab nanti kalau awak melawan. Berarti harus taat-taat saja awak. Kalau patuh awak akan diberikan balasan surga. Kalau nang karengkang diberikan balasan neraka. Lah disampaikan, lah diingian, lah diberitahukan. Tak tulis di dalam kitab suci, disampaikan oleh Rasul. Nan tak tulis kau tidak dibaca, tidak tapi lah disampaikan dari Rasul. Nan diperintahkan Allah di dalam kitab suci.
Kok tak tulis lah. Kadang-kadang nanti tulis kok ndak dibaca. Al-Quran, kitab suci. Lah ada di dalamnya banyak surah jo taga. Tapi bara nama membaca Al-Quran. Bara orang nama membaca Al-Quran. Kok disurvei umat Islam kok? Bara orang bana nama membaca Al-Quran. Kemudian di antara nama membaca Al-Quran, bara orang lo nalai paham jo isi kandungan Al-Quran. Detong lo bara lo nam bisa mentadaburi Al-Quran. Detetong lah cele bara lo nan mengamalkannya. Aku banyak itu ya kan. Aiko lah dinian lahado tak tulis di dalam kitab suci. Tapi nang kitab suci ko nak dibaca. Kalau nak dibaca tu nak tahu doh. Padahal Al-Quran itu sendiri adalah bacaan kalam Allah yang kemudian membacanya bernilai ibadah. Pertanyaannya, lekoh dibaca Al-Quran? Siana le khatam Al-Quran. Lalu kemudian kau dibaca siana le paham mengerti maksudnya. Lalu sebenarnya Allah Ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Baca ayat tu berulang-ulang. Tapi kalau nak dimengerti, ya udah, bangang ya awak, sombong ya awak, bantu awak aja nak punya padahal ada tegasan. Nan punya kasadonyo ko Allah, nan awak ko nak do nak punya awak ko dipinjamannya ko, awak ko dititipannya ko, maksud awak di salangan Allah nan punya. Ado masonyo innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sagalo nan punyo ko, nan ado dia awak ko, diambil dia orang nan punyo adalah Allah. Nyo samo je tukang parkir ko kan mengatur dan mengelola amanah dari orang nan punyo to. Do nan punyo to, tu diatur dia tukang parkir, dijagoe, dirawat dicecaliannya. Bisanya tagak-tagak di samping auto tu tadi bisa mengagaya sinan. Bila tibola wakat tua dia ambil dia orang punya balik, nanti tukang parkir kau lagi lebih saja mengendalikan lagi. Ndak. Nan punya tibo ambil tu payu orang kau lagi. Ada bawa tu nanti tukang parkir. Ayolah barang kau ndak inyo nak punya rumah. Lah, jadi makanya Allah mengian bahwa jika kamu kafir, jika kamu ingkar, kufur. Jadi bisa ingkar artinya bisa tertutup. Tak menangkuk je dia, nama tak buka je dia, dia sampai bertakwalah kepada Allah. Lah dingian, lah disampaikan, lah diberitahu, indak je dah masuk dalam pikirannya do hati ko lah tertutup. Iyo, jadi landa namuh terbuka aja panganda kolai analai disampai ndak manangko ndak masuk aja, tolong dingin diulang lo balik. Dingin adalah jika kamu kafir kata Allah, jika kamu ingkar kata Allah, ingatlah fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Diulang lo balik, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah yang punya apa yang ada di langit dan apa yang ada di muka bumi. Tadi diawali disampaikan tuh. Semua yang ada di langit dan di bumi yang punya adalah Allah. Lalu kemudian Allah lah menyampaikan baik kepada umat sebelum-sebelumnya, tertulis dalam kitab suci, bertakwalah kepada Allah. Kok indak bertakwa kamu, kok kufur kamu, kok malawan juinge nan punyo kasadonyo ko Allah. Di awal disabuian nan punyo Allah, kok malawan judi kana lo balik nan punyo ko Allah. Cek nang kawalawana, ajo nang kadibangangan lai, ajo nang kadiingkari lai, ndak ado nan awak nan punyo do kasadonyo nan ado dia awak ko kah lapua, kah busua, kah burua, kah tadi. Semuanya akan buruk, semuanya akan lapuk, semuanya akan busuk. Aku pakai ya. Lalu nang kemudian nang kadawa adalah nan akan untuk esok. Isu nah untuk isu. Untuk besok itu adalah amalawat. Amalawat tu ba keyakinan awak
kekokohan pemahaman awak bahwa semuanya Allah nantunya. Jadi nak ada kesempatan dia awak bangang leh. Nan ada dia awak kau sendiri itu bukan awak nantunya. Jadi Allah yang menguasai apa yang ada di langit dan apa di bumi. Di dalam tafsir dikatakan Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, kemudian semuanya menghambakan diri kepada Allah. Semua yang ada di atas langit, ada di bumi, semuanya Allah yang menciptakan, semuanya Allah yang memiliki, dan semuanya menghambakan diri kepada Allah. Lalu, maka tidak akan memberikan dampak apapun, tidak akan memberikan mudarat apapun jika kamu kafir. Kok karingkang jawab, kok kufur jawab, kok kapi ya mana ya? Nang kekafiran masing-masing itu tidak akan mempengaruhi terhadap kekuasaan Allah, tidak mempengaruhi terhadap kepemilikan Allah, tidak akan ada dampaknya. Kok kapi ada kapi ya mana lain atau emang kapi awak kok ada berkurang lo penguasaan Allah tidak. Awak nak kata ni ayonya. Awak nak kami dapat hukuman. Kalau begitu bah, awak sadar jawab leh. Tidak do pantas awak menjadi kufur, tidak do pantas awak menjadi ingkar, karena memang kasadonya tu Allah nantunya, Allah yang memiliki. Nah, jadi kau poin manduduan paham, manduduan kaji, manduduan raso bahwa ketidakberdayaan awak. Maka awak butuh Allah. Awak butuh Allah, awak butuh agamu. Menyadarkan diri awak atas keterbatasan awak. Awak kau makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Mangko memohon awak bagi orang kini kau basanda kepada kayu gadang. Memohon awak kepada Allah yang Maha Kuasa. Berkuasa lo terhadap diri awak, berkuasa lo terhadap hati awak. Maka ya muqallibal qulub, Engkau ya Allah yang membolak-balikkan hati awak. Hati awak sendiri, diri awak sendiri tak dulu bisa awak menguasai. Mangku awak menyerahkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati ya Allah. Oleh karena itu basabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Tetapkanlah ya Allah, kokohkanlah ya Allah hatiku ya Allah dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Tetapkanlah, kokohkanlah, mantapkanlah hati aku di dalam agamamu ya Allah. Yo nang kami karajuan kau berdasarkan kepada dasar agamu ne ya Allah. Kadang kan bola balik, kadang semangat, kadang lama leh, dalam malaweh je, kadang-kadang dah ada calah je lah. Tak terbuka je pangan aku nak namuah je mengaji nak namuah kasuruh nak namuah sene-sene nak ada nama entahlah. Nak semangat je duit awak entahlah. Entah ba aja lah. Karena tu perasaan awak tu, diri awak, hati awak. Itu je nak bisa awak menguasai. Memang kau dengan ketaatan awak tak dituntang, tak bantu je diri awak. Tak jago je diri awak, tak paliaro je diri awak, tak bimbing awak, tak pimpin awak menuju arah yang baik. Arah yang benar, agamu yang menuntunnya, agamu yang memandu perjalanan hidup awak. Nah, agamu itu tadi adu kitab suci, adu Al-Quran. Itu nak baca. Sekurang baca saya 2 ayat pagi, 3 ayat. Di kana aja diulang cicik, di telaah cicik, di pedomani supaya tak kana aja dia. Kini di ayat 131. Ayat 131 kau mengingatkan kepada awak bahwa awak kau perlu bertakwa kepada Allah. Tingkatkan keimanan awak, tingkatkan ketakwaan, perbaharui iman awak. Jadidu imanakum, iman awak ko perlu diperbaharui. Karena iman awak ko pasang surut. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman ko kadang-kadang bertambah, kadang-kadang menyusui berkurang. Itu kenyataannya. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah kalau lai taat jawa, lai rajin jawa beribadah, bagawa awak orang-orang alim, bagawa awak dengan orang-orang yang baik. Diri awak kok tergantung kepada siapa kawan awak. Bakawan orang-orang yang soleh, bakawan orang ahli ibadah, bakawan orang-orang di dalam majlis ilmu. Sekurang-kurang bertambah jo ilmu awak cie jo dua.
Indak na panuh kateh, setidaknya awak pernah mendanga, setidaknya pernah membaca, setidaknya awak pernah melewati proses itu. Leta tasangkui indak nak kata sangkui nak kata sakurang-kurang pernah terlintas, sakurang pernah terlewati. Sabola tutu kalau payah je menyangkui elena. Awak la tarasa, bola tarasa. Contoh kini hafal satu ayat. Bisuala la mole, nah dulu le kalau nak diulang balik itu tandu ala tu. Oh dulu entahlah sekali cie ada pela menyangkut itu apa ya tadi. Mangkoi batu lah kecil orang tua awak tu. Baraja di waktu ketek bagaikan mengukir di atas batu. Kan hebat filosofi itu memang merujuk kepada alam. Batu tu alam, ditulis batu tu lah tak tulis tulisan di batu tu nak dua babi terlain. Tapi kalau lah tu awak diumpamuan mau kia de tiaya bilo yo kapan bisa bo kia de tiaya tu anyu je le. Anyu malaweh je lah. Nah oleh karena itu awak memohon kepada Allah dengan semua keterbatasan awak. Dan awak masih hidup, maka wajib bagi awak mengaji tandu awak masih hidup. Kau nak mengaji kini kali masih hidup ke nak? Kau tandu nak hidup ke? Kalau nak hidup tentu nak ada mengaji dah. Itu adalah gambaran betapa syarat awak hidup. Kalau awak hidup itu wajib beribadah, wajib awak mengaji. Jadi beribadah awak kau adalah fardu ain. Kemudian menuntut ilmu kau mengaji kau baraja kau fardu ain. Boleh mengaji tentang syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Itu masing-masing diri awak nak bisa bawa kia aja dah. Awak bawa kia aja lah kang mak je mengaji deh. Dia nak bisa. Nak punya pengetahuan tu harusnya kan setiap awak. Apalagi pengetahuan tentang ibadah awak. Ibadah awak. Makanya dingin adalah tak. Kalau awak ada nang kafir kufur juo. Basu awak kau kalau awak turunan ke dalam kehidupan awak di rumah tangga, suami menyampaikan kepada isteri, ayah dan ibu menyampaikan kepada anak, aikonya bertakwalah nak, mengajilah nak. Lah disampaikan tu. Koyo keringkang jo lain dak jo terbuka nan tugas awak lah. Adingian dia. Allah nan punya segalanya. Anak awak tu yo awak lahir dari awak tapi penguasaan dirinya tu adalah Allah Ta'ala. Ya berdoa aja awak kepada Allah Ta'ala. Memohon awak kekuatan doa dari orang tua. InsyaAllah bisa membentuk anak awak. Nah, jadi dikunci lo balik. Di awalnya disebutkan semuanya kok di langit dan bumi Allah nak punya. Disuruh awak bertakwa. Kok kapi aja, kok ingkar jo, tak tujuh je penganai itu, maka ingat Allah nan punya. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Sesungguhnya Allah itu ada maha kaya terhadap makhluknya dan ibadah mereka. Oh, mau beribadah hamba kau, ndak dolah kamu mengurangi Allah ada. Allah itu maha kaya. Kalaulah sadar awak Allah kau maha kaya, maka kepada Allah sama tomatu awak meminta. Karena Allah yang maha kaya. Berarti tidak perlu ketergantungan Allah dengan awak ada. Nan awak kalau awak manusia kau kadang-kadang yo masih tergantung kepada orang lain. Kau orang nan labalabiah rezeki nan banyak ilmu nan kuat tanah gue masih agak tergantung awak minta tolong awak kain. Nan Allah nak butuh dengan pertolongan awak, nan Allah nak butuh dengan ibadah awak, nan jelek awak nan butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kaya, Allah tampil awak mengadu. Kekafiran awak, kekufuran awak tidak akan berdampak mudarat apapun kepada Allah. Lalu kemudian ketaatan awak pun kepada Allah ya untuk awak. Untuk awak. Dan awak yang akan menerima buah atau hasil dari ketaatan awak. Dari ibadah awak. Dan Allah maha kaya dari segala-galanya. Allah maha kaya. Jadi tidak dulu ketergantungan awak. Mau karingkang awak, mau patuh awak. Oh, wah, taat awak kasadoi. Lalu kemudian puih lo Allah Ta'ala. Bukan ada yang terkata jalan. Allah sayang kepada orang yang patuh, orang yang taat, yang mau beribadah. Dan Allah maha kaya. Kalau begitu nanawak ko adalah fakir awak. Allah nama kaya. Allah tampil awak mengan. Oh, bahwa awak di dunia ada kekayaan iyo.
Tapi kekayaan jam membuat awak menjadi bangang. Kayu itu adalah titipan dari Allah. Karena Allah yang maha kayu, Allah titipkan kayu kawa supaya jangan sampai sombong, jangan sampai bangang, jangan beko sampai lo seperti sana mau itu nang kayu kok si korun dan hartu karun ko. Jadi orang nang kayu nang kombina ongih yo kayu itu si korun tu lah tu. Mangkue hartu itu tabanam nama itu ditelan di bumi. Sehingga dinado di bumi itu disebut hartu karun namanya. Karun. Innal qaruna la yanfa'u bi ghanibi malihi. Ini tidak manfaat kayu itu adalah qarun namanya. Nyo kayu dapat ni tandu orang kayu ko inyo memberi itu tandu kayu, baragi itu tandunya kayu. Jadi ukuran kekayaan itu bukan jumlah kuantitas dari hartanya itu tadi. Banyaknya ratu tapi nyo pencekin ada magi ada kayu nanya mana? Ndak, tanya tu ukuran kayu orang ko adalah kalau nyo le bisa berbagi. Senginekna ratu tapi cukupnya bisa lo baragi, itu namanya kayu namanya. Mengko awak diuji awak ketika awak diberikan amanah kayu balabih hartu awak. Kadang orang tu sombong kan dek kano ada pangke, kadang-kadang dek kano ada hartu, kadang-kadang dek ada kalabian ilmu, berpotensi sombong tu, berpotensi sombong, ongi. Diuji awak gitu, cubalah manusia ko diuji balabih ilmu, bangang dah. Menggadang dah, akan bahasa awak kan menggadang. Kadang-kadang yo menggadang dengan ilmu itu, bangga-bangga dengan ilmu itu. Sehingga Nabi Musa berbangga-bangga juga dengan ilmu, dengan ketaatan. Termasuk bangga-bangga dengan ibadah, ditegur di Allah Taala. Itu Nabi Musa. Nah, ada Nabi bisa bangga di kecian Allah Taala. Dia telangi, adolangi. Jangan merasa hebat. Hebat kamu pada satu sisi, tapi ada juga orang yang lebih hebat di sisi lain. Disuruhlah Nabi Musa ke Baraja ke Kedir, ditegur oleh Allah Ta'ala, menangis-nangis Nabi Musa. Kirwe disuruh Baraja ke Nabi Kedir. Baraja baguru ke Nabi Kedir, caro Nabi Kedir kau maja ke orang kau nyentrik ke guru muridku diuji soal adab adab ke guru ndak banyak menyerengi sekali dah. Bajan batanyo-tanyo sarae de Nabi Kedir cie jan batanyo-tanyo caliaknya dan karajuan gak. Harus sabar. Duji celai sarae mengaji jambu sabar. Itu nampak ya tinggi mana ilmu awak. Kemudian ketika beraja awak nak sabar. Kemudian mau uji-uji sekali. Nabi Musa ditegur. Cara pandangnya Nabi Khidir dan Nabi Musa kok ndak tembus deh anan dilakukan deh Nabi Khidir kok tadi. Makanya dikana dewa bahwa nalabia dewa alum tentu melebihi yang lain. Ada sisi-sisi lain orang lain berlebih. Maka sadar wak sesadarnya nampunyo ko Allah Taala. Kadang-kadang balabih dewa kini kalau lah lupa awak tu nak tekana dewa lain. Iya tu nak. Makanya pada saru lupa pada saat itu lain tidak tekana. Ayo berarti nak ada ilmu awak tentang tu le. Ditanyo nak tajawik tanyo ko tadi le berarti nak do dapat hasil lele kalau lomba cerdas cermat. Mengko tugas awak adalah awak baraja kemudian tidak sombong dengan ilmu yang awak dapat. Awak disuruh di Allah Taala bakarajo lalu kemudian Allah berikan rezeki dari hasil karajo awak, jangan sombong dengan hasil yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan. Justru mengantarkan awak sadar nan punya ku adalah Allah. Allah menitipkan ko, jangan sampai nan dititipkan Allah Taala bangang lu awak jangan dititipkan Allah Taala. Aiko awak mohon ke Allah Taala diri awak mengko dengan awak mengaji sadar awak nang kayu tu adalah Allah. Ananawa yo nak do nang punyo jalan iku adalah titipan Allah. Mangko di dalam tafsir dikatakan Allah itu maha kaya dari semua makhluknya dan termasuk juga kaya dari ibadah-ibadah mereka. Jadi nak ada lo ketergantungan terhadap ibadah manusia, nak ada lo korelasi dengan kekayaan Allah. Hamidah, Allah itu maha terpuji. Artinya terpuji dengan semua yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah nampunyo. Maka yang berhak untuk diberikan pujian semata-mata hanya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian itu hanya semata-mata milik Allah.
ayat 131. Jadi ayat-ayat lain sampai yang berikutnya sampai sama je tu. Kalau tambah je cik lain, biswak je lah orang biswak. Berarti hampir-hampir sama je ayat 131 dan 132 dan berikutnya. Dek karena waktu terbatas, kesimpulannya adalah bahwa awak memantapkan kaji awak, memahamkan rasa di dalam diri awak bahwa semuanya tu ndak ada nan awak punya tu hanya Allah semata-mata. Maka selalulah awak bertahlil, kemudian bertakbir, bertasbih dan bertahmid, mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allahu akbar, mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada nan punya segala kuat kecuali hanya Allah. Wak mantapkan dengan ucapan awak seperti itu, dengan keyakinan di dalam diri awak, sehingga nampak di dalam keseharian awak. Tidak ada sikap sombong lagi. Kan artinya ndak berbeda sikap awak ketika awak balabiah harta nan Allah berikan, ketika kurang nan awak terima ndak do berubah sikap awak dah. Ba tetap awak mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan, kemudian tetap taat kepada Allah. Ndak ada berubah ketaatan awak dah dengan kepemilikan harta yang Allah berikan kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.